Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syair mendengarnya. In 1945, final defeat came for the Japanese. 3 days after the war's end, the Committee of National Leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah disahkan pada PPKI? Tapi menurut saya, kemerdekaan lebih baik dilaksanakan tanpa PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Dan jika kita merdeka karena PPKI, maka sekutu akan menganggap bahwa Indonesia adalah buatan Jepang. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kemerdekaan. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syair pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno menolak karena ia merasa tidak berhak untuk mempromosikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang berhak untuk mempromosikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 22 WIB di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Semalam, saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London. Maka dari itu kami dari golongan pemuda melaksanakan rapat tadi siang. Dan hasil rapat itu semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa semudah itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus bicarakan ini di rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI. PPKI buatan dari Jepang. Dan kemerdekaan ini ialah kemerdekaan bukan dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Kita harus tetap membicarakannya dengan PPKI. Karena PPKI tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu jadi Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bu. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus mendesak agar Soekarno dan Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Harus berapa lama lagi
lagi kita menunggu janji Jepang, Bung. Kemerdekaan kita harus lakukan sekarang juga. Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Karena kami menginginkan kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Tenang, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya akan yakin dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Tapi apa kita bisa? Kalau kita bisa menyelesaikan semua ini. Baik, kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamada Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap melaju menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.